Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Diana akan menyapa dulu teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Apa kabar? Apa kabar hari ini? Apa kabar? Alhamdulillah. Mana semangatmu? Mana duduk rapimu? Mana senyum manismu? Alhamdulillah. Luar biasa. Teman-teman kelas 1, 2, 3, dan kelas 4 SD Islam Bintang Juara semuanya semangat. Oh iya teman-teman, ada yang tahu hari ini itu hari apa ya? Benar teman-teman, hari ini adalah hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Idul Kurban. Diana mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga dengan Hari Raya Idul Adha ini, teman-teman semua, kita semua bisa bertambah syukurnya, bisa bertambah keimanannya, dan semakin paham jika ternyata Allah itu mencintai umatnya dengan cara memberikan ujian. Seperti cerita yang akan Budiana bawakan pada hari ini. Jadi teman-teman, di balik Hari Raya Idul Adha yang kita lakukan setiap tahun sekali, ada sebuah kisah yang ternyata di dalamnya mengandung banyak sekali hikmah. Kisah tentang apa? Mari kita simak bersama kisah. Sebelum Budiana mulai berkisah, teman-teman pastikan fokus, semangat, dan ceria. Sudah siap mendengarkan kisah Budiana? Budiana ulang pertanyaannya. Sudah siap mendengarkan kisah dari Budiana? Alhamdulillah, teman-teman semua sudah siap. Oke, kalau seperti itu, Budiana akan memulai. Judul kisah kita hari ini adalah Nabi Ibrahim Idolaku. Jadi nanti ada kisah mengenai Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Pada suatu hari, ketika itu ada seorang nabi yang usianya sudah sangat tua. Nabi itu bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam usianya 86 tahun teman-teman. Jadi sudah sangat tua. Ketika itu Nabi Ibrahim yang mempunyai seorang istri bernama Siti Hajar diberi Allah anugerah dengan memiliki seorang anak yang bernama Ismail. Kita mengenalnya dengan nama Nabi Ismail alaihissalam. Ketika itu teman-teman, usia Siti Hajar dan usia Nabi Ibrahim sudah tidak muda lagi. Namun Allah memberikan karunia-Nya berupa bayi Nabi Ismail. Nabi Ibrahim yang sudah lama menginginkan anak sangat bahagia. Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar sangat menyayangi Ismail. Hingga pada suatu hari, apa yang terjadi teman-teman? Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istrinya Siti Hajar dan juga anaknya Ismail di sebuah padang pasir yang tandus. Ketika itu teman-teman, Nabi Ismail, ibundanya Siti Hajar,
dan juga Nabi Ibrahim pergi menuju sebuah padang pasir yang tandus. Mereka membawa perbekalan yang sedikit. Ketika sampai di tengah-tengah padang pasir, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihi salam berhenti. Istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail diminta untuk tetap di padang pasir itu. Lalu Siti Hajar bertanya kepada suaminya, kepada Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini sendirian dengan perbekalan yang sedikit ini?" Kata Bunda Siti Hajar kepada suaminya. Namun teman-teman, Nabi Ibrahim hanya diam. Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab pertanyaan istri. Sang istri bertanya lagi, "Suamiku, jawablah pertanyaanku. Apakah engkau akan meninggalkan aku dan Ismail sendirian di sini dengan perbekalan yang sedikit ini?" Kata Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim masih belum mau menjawab, teman-teman. Nabi Ibrahim masih diam. Nabi Ibrahim kebingungan harus menjawab seperti apa. Padahal Nabi Ibrahim sangat menyayangi Ismail dan juga Siti Hajar. Namun teman-teman, Siti Hajar bertanya sekali lagi, "Suamiku, apakah ini adalah perintah dari Allah?" Ketika Siti Hajar bertanya, apakah ini perintah dari Allah, baru Nabi Ibrahim alaihi salam menjawab, "Ya, istri, ini adalah perintah dari Allah." Mendengar itu, apakah Siti Hajar kecewa atau bersedih? Tidak. Siti Hajar tidak bersedih. Siti Hajar menerima apa yang diucapkan oleh suaminya. Siti Hajar percaya jika apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim adalah kebenaran. Itu berarti Allah sedang menguji Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan juga Ismail. Ketika itu teman-teman, Nabi Ibrahim pamit kepada istrinya, "Wahai istriku, izinkan aku pergi untuk meninggalkanmu. Assalamualaikum." Siti Hajar menjawab salam. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," kata Siti Hajar melepas kepergian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pergi menuju ke rumahnya. Tinggallah Siti Hajar sendirian bersama Ismail. Hari demi hari mereka lalui di padang pasir itu. Hari berlalu dan perbekalan mereka sudah semakin sedikit. Hingga akhirnya perbekalan mereka habis, teman-teman. Ismail yang masih bayi menangis karena lapar dan haus. Siti Hajar yang melihat putranya menangis merasa kasihan dan iba. Akhirnya Siti Hajar meletakkan Ismail di depannya. Lalu Siti Hajar berdiri dan mencari sumber air. Siti Hajar berlari menuju ke Bukit Safa. Di Bukit Safa Siti Hajar melihat
tidak ada air. Lalu Siti Hajar berlari menuruni Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Sampai di Bukit Marwah tidak ada air. Siti Hajar kembali mencari air menuju Bukit Safa. Ia berlari ke Bukit Safa, kembali ke Marwah, kembali lagi ke Bukit Safa, hingga akhirnya pada putaran ketujuh, tiba-tiba Siti Hajar mendengar suara air. Aku seperti mendengar suara air. Ya Allah, apakah Engkau akan mengirimkan kami air? Kata Siti Hajar ketika mendengar suara air. Ketika itu teman-teman, Siti Hajar mendekati putranya. Apa yang terjadi? Siti Hajar terkejut karena melihat banyak sekali air yang memancar dari padang pasir. Air itu memancar tepat di bawah kaki Ismail. Siti Hajar lalu mengambil air itu dengan tangannya dan menyuapkan kepada Ismail. Ismail yang awalnya menangis terdiam karena disuapi air oleh bunda. Siti Hajar lalu menyuapkan air untuk dirinya sendiri. Air itu teman-teman semakin lama semakin banyak. Siti Hajar lalu menampungnya, membuat penampungan, dan hingga sekarang air itu dikenal dengan nama air Zam-Zam. Zam-Zam yang berarti berkumpulan. Sampai sekarang teman-teman, semua umat muslim di dunia bisa memanfaatkan air Zam-Zam tersebut. Hari demi hari dilewati. Ismail yang awalnya masih bayi berubah menjadi seorang laki-laki dewasa. Ketika itu teman-teman, Ismail sudah memiliki rumah. Ismail tinggal bersama keluarganya. Ismail bekerja sebagai pengembala. Ia bekerja mengembala setiap pagi sampai sore hari. Ketika itu teman-teman, ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam berkunjung ke rumahnya. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, kata Nabi Ismail menjawab salam ayah. Meskipun Nabi Ismail lama tidak bertemu dengan ayahnya, namun Nabi Ismail mengenali ternyata yang sedang datang ke rumahnya adalah ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail lalu mengajak ayahnya untuk duduk. Mereka bercakap bersama. Hingga akhirnya waktu sudah menjelang sore. Nabi Ibrahim pamit untuk kembali pulang ke rumah. Ismail anakku, jaga dirimu baik-baik, jaga keluargamu baik-baik. Ayah akan pamit untuk kembali ke rumah, kata Nabi Ibrahim. Ya ayah, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu Nabi Ibrahim berjalan pulang menuju ke rumahnya. Setelah itu teman-teman, Nabi Ismail alaihi salam berkegiatan kembali bersama keluarganya. Nabi Ismail melanjutkan mengembala dan beraktivitas yang lain. Hingga pada suatu malam, apa yang terjadi teman-teman? Ketika malam hari, Nabi Ismail yang bersama keluarganya berada di rumah. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Ketika itu teman-teman, Nabi Ibrahim diberi mimpi oleh Allah. Di dalam mimpi itu, Allah memerintahkan
Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih putra. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim lalu pergi mengunjungi putranya Ismail. Ketika mengunjungi putranya Ismail, Nabi Ibrahim di jalan berpikir, bagaimana mungkin aku menyembelih putraku? Itu yang sedang dipikirkan oleh Nabi Ibrahim. Di dalam perjalanan ini, Nabi Ibrahim berkata, "Ya Allah, bagaimana mungkin aku menyembelih putraku? Padahal aku sangat menyayanginya." Nabi Ibrahim bingung. Namun Nabi Ibrahim tidak menolak perintah dari Allah. Nabi Ibrahim melaksanakan perintah dari Allah. Perjalanan Nabi Ibrahim berakhir, teman-teman. Nabi Ibrahim sampai di rumah Nabi Ismail. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ayahku, kata Nabi Ismail. Nabi Ismail kemudian menyuruh ayahnya untuk duduk. Ketika itu, teman-teman, Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah melalui mimpiku tadi malam. Aku diperintahkan untuk menyembelih," kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail apakah menolak, teman-teman? Menurut teman-teman, apakah Nabi Ismail menolak? Ya, benar teman-teman. Nabi Ismail tidak menolak. Nabi Ismail menerima apa yang diucapkan ayahnya. "Baik, ayahku, jika engkau memang diperintahkan Allah untuk menyembelihku, maka lakukanlah. Aku menerima dengan ikhlas dan sabar. Aku akan menerima ini sebagai ujian dari Allah." Nabi Ibrahim menerima jika ini adalah ujian dari Allah. Begitupun dengan Nabi Ismail. Akhirnya, teman-teman, mereka mempersiapkan alat untuk menyembelih. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim mempersiapkan pisau yang digunakan untuk menyembelih. Keesokan harinya, teman-teman, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim berjalan menuju suatu tempat. Tempat yang mereka tuju adalah Ka'bah. Mereka berjalan menuju Ka'bah. Tepat di samping Ka'bah mereka berada. Nabi Ismail lalu diminta berbaring ayahnya di samping Ka'bah. Dengan pisau yang sudah dipersiapkan, Nabi Ibrahim bersiap untuk menyembelih Ismail. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim." Ketika pisau tersebut siap menyembelih Nabi Ismail, ternyata Allah mendatangkan keajaiban. Apa keajaibannya? Teman-teman tahu? Ya, benar teman-teman. Nabi Ismail tiba-tiba digantikan Allah oleh hewan bernama hibas putih. Ketika disembelih, bukan Ismail yang terluka, teman-teman, namun seekor hibas putih yang disembelih. Allah menyelamatkan Nabi Ismail. Allah tidak menginginkan Nabi Ismail celaka. Maka dari itu Allah mengirimkan
hibas putih sebagai pengganti Nabi Ismail. Nabi Ismail selamat dan seekor hibas putih berhasil disembelih oleh Nabi Ibrahim. Peristiwa penyembelihan seekor hibas putih ini, teman-teman, sampai sekarang kita peringati sebagai Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Idul Kurban. Apakah hanya seekor hibas putih yang bisa disembelih, Bu Diana? Tidak, teman-teman. Kita bisa menyembelih hewan yang lain, misalnya sapi, unta, domba, kambing, dan kerbau. Lalu, apa hikmah cerita yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan peristiwa penyembelihan ini, Bu Diana? Ternyata hikmahnya banyak sekali, teman-teman. Hikmah pertama, teman-teman belajar untuk ikhlas dan sabar ketika Allah menguji kita semua. Ujiannya itu besar, ujiannya itu berat, itu berarti Allah semakin sayang. Hikmah kedua adalah kita percaya dan yakin kepada Allah. Hikmah ketiga, turuti, patuhi, hormati perintah dari orang tua. Karena apa? Karena ridho Allah itu bergantung dengan ridhonya kedua orang tua. Dan hikmah yang terakhir adalah kita harus selalu beriman kepada Allah. Meskipun kita harus menerima ujian seperti yang dialami Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, meskipun kita harus menerima ujian seberat Siti Hajar ketika harus mencari air untuk anaknya, namun kita harus tetap beriman kepada Allah. Nah, teman-teman, itu adalah cerita mengenai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar, serta proses penyembelihan hewan kurban. Nanti di rumah, teman-teman bisa menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban. Karena sekarang kondisi masih belum aman, maka teman-teman bisa melihatnya melalui YouTube atau video dengan pendampingan ayah bunda di rumah. Sekian cerita yang bisa Bu Diana sampaikan. Semoga cerita ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sebelum mengakhiri kegiatan berkisah, Bu Diana punya sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau Allah memberi kita umur yang panjang, insya Allah kita akan bertemu lagi. Sekian cerita dari Bu Diana. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.